Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam, kapanpun Pak Renan melihat video presentasi ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil perancangan dan pembuatan aplikasi sistem parkir berbasis website. Aplikasi ini dibuat untuk membantu proses pengolahan parkir agar menjadi lebih terstruktur. Dalam aplikasi ini terdapat beberapa role atau hak akses, yaitu owner, petugas, dan admin. Masing-masing role memiliki fungsi dan akses yang berbeda sesuai dengan tanggung jawabnya. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan alur penggunaan aplikasi secara keseluruhan, mulai dari proses login, kemudian fitur yang terdapat pada ketiga role. Pertama, ketika aplikasi dijalankan, pengguna akan masuk ke halaman welcome atau halaman utama. Halaman ini pengguna dapat melihat informasi singkat mengenai aplikasi sistem parkir serta navigasi yang tersedia. Halaman ini menjadi titik awal sebelum pengguna masuk ke dalam sistem. Untuk mengakses fitur utama, pengguna dapat memilih menu login. Setelah memilih login, pengguna akan diarahkan ke halaman autentifikasi. Pada halaman login, pengguna harus memasukkan username dan password yang sudah terdapat dalam sistem. Pada bagian password juga tersedia fitur untuk menampilkan atau menyimpan password sehingga memudahkan pengguna ketika melakukan input. Setelah tombol login ditekan, sistem akan melakukan proses validasi terhadap username dan password. Jika data benar, sistem akan mengenali role pengguna dan mengarahkan pengguna ke halaman yang sesuai dengan hak aksesnya. Jadi, satu halaman login digunakan untuk beberapa jenis pengguna, tetapi setelah berhasil login, setiap pengguna akan mendapatkan tampilan dan fitur yang berbeda berdasarkan role-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan role pertama yaitu owner. Di sini saya akan login dengan username owner, password-nya owner. Owner merupakan pengguna yang lebih berfokus pada pemantauan, kondisi sistem, transaksi, laporan, dan aktivitas operasional parkir. Setelah berhasil login, owner akan diarahkan ke halaman dashboard owner. Pada dashboard owner dapat melihat informasi umum mengenai kondisi sistem seperti jumlah kendaraan, informasi jumlah transaksi, pendapatan, serta informasi terkait aktivitas parkir. Dashboard ini dibuat agar owner dapat memperoleh gambaran kondisi operasional tanpa harus membuka setiap data secara satu persatu. Selanjutnya terdapat halaman transaksi. Pada halaman ini, owner dapat melihat transaksi parkir yang telah tercatat, termasuk kendaraan, waktu masuk, waktu keluar, status transaksi, serta total pembayaran. Kemudian, owner memiliki fitur laporan. Laporan ini dibagi berdasarkan 3 periode seperti laporan harian, mingguan, dan bulanan. Dengan adanya fitur tersebut, owner dapat mengetahui jumlah transaksi dan pendapatan pada periode tersebut, sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi operasional. Selain laporan, terdapat juga fitur monitoring sistem. Pada halaman monitoring, owner dapat melihat kondisi sistem parkir secara lebih ringkas, seperti jumlah kendaraan, kendaraan masuk, kendaraan parkir, kendaraan masuk, kendaraan keluar, transaksi hari ini, serta pendapatan hari ini. Pada bagian bawah juga terdapat aktivitas transaksi terbaru, sehingga owner dapat melihat aktivitas yang baru saja terjadi. Di sini saya akan melakukan rekap transaksi. Data tersebut akan langsung terlihat pada halaman rekap transaksi tersebut maupun dashboard owner. Pilih kendaraannya, pilih parkirnya yaitu tarif motor 2000 per jam, area A lantai 1, kemudian waktu masuknya hari ini tanggal 23. Statusnya kalau sedang parkir dia hanya menampilkan datanya saja, tapi kalau selesai keluar kita harus melakukan satu lagi, yaitu waktu keluarnya tanggal 24, jadi 1 hari. Dan sistem akan otomatis menghitung biaya yang akan dibayarkan oleh user. Misalnya ini seperti yang lihat 64.000. Selanjutnya kita masuk ke role petugas. Ini kita inputkan petugas, simpan passwordnya. Oke, kita sudah masuk ke halaman dashboard petugas.
Setelah petugas berhasil login, petugas akan masuk ke dashboard sesuai dengan hak aksesnya. Dari dashboard tersebut, petugas dapat mengakses fitur yang berkaitan dengan proses parkir. Alur utamanya ketika kendaraan masuk ke area parkir, petugas akan melakukan pencatatan kendaraan dan membuat transaksi parkir. Pada proses tersebut, sistem menyimpan informasi kendaraan, waktu masuk, tarif parkir, serta area parkir yang digunakan. Setelah transaksi dibuat dengan status parkir, sistem akan mengubah status kendaraan menjadi sedang parkir. Data tersebut kemudian dapat dilihat pada transaksi aktif atau monitoring sehingga kondisi kendaraan dapat diketahui oleh sistem. Di sini saya akan menambahkan satu data kendaraan yang juga akan langsung muncul pada halaman tersebut dan juga halaman dashboard. Kendaraan di sini contohnya saya pilih BE123. Kemudian jenis kendaraannya motor, merek kendaraannya ZX, warna kendaraannya hijau, merah, dan saya pilih sedang masuk. Nama pemiliknya simpan, dan data tersebut akan langsung masuk. Ini tadi yang motor warna merah Raditya, dan juga kita di sini bisa melakukan edit data kendaraan yang telah diinputkan. Di sini saya seumpama ganti jadi kui, ini jadi perbarui kendaraan, dan sistem otomatis akan memperbarui dan juga akan merefresh data baru yang telah diinputkan. Data tersebut juga akan terlihat di halaman dashboard. Kendaraan masuknya bertambah. Oke, sekarang saja kita masuk ke role terakhir, yaitu admin. Setelah melakukan login, pengguna akan diarahkan pada halaman dashboard admin yang memberikan informasi mengenai kondisi sistem. Kemudian admin dapat melihat data kendaraan yang telah diinputkan oleh owner dan juga data transaksi yang telah diinputkan oleh petugas. Ini data transaksinya dan ini juga data kendaraannya. Selain pengolahan data, terdapat fitur yang cukup penting, yaitu riwayat login. Riwayat login digunakan untuk mencatat aktivitas pengguna ketika masuk ke dalam sistem. Dengan adanya fitur ini, admin dapat mengetahui pengguna yang melakukan login serta aktivitas akses yang tercatat oleh sistem. Fitur ini juga mendukung aspek keamanan dan monitoring karena aktivitas login tidak hanya dilakukan tanpa pencatatan. Jadi dari keseluruhan aplikasi yang telah saya buat, dapat saya simpulkan bahwa sistem ini memiliki alur terintegrasi mulai dari login pengguna, pengolahan data, proses kendaraan masuk, transaksi parkir, kendaraan keluar, laporan, monitoring, hingga pencatatan riwayat login. Setiap role memiliki fungsi masing-masing, seperti owner berfungsi sebagai pihak yang melakukan monitoring dan melihat laporan, petugas berfungsi menjalankan proses operasional parkir, sedangkan admin berfungsi mengolah data dan sistem secara keseluruhan. Demikian presentasi mengenai aplikasi parkir yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa aplikasi ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut, baik dari sisi fitur, keamanan, maupun tampilan. Namun secara keseluruhan sistem yang saya buat sudah mencakup proses utama pengolahan parkir dari awal sampai akhir. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.